Tunjuknya sekarang based to story ataupun diambil dari kisah nyata, yaitu kisah siapa? Kisah hidupku. Kenapa? Karena aku pengen perjalanan hidupku menjadi inspirasi atau menjadi teladan untuk orang lain. Karena apa? Karena di luaran sana banyak yang mengalami nasib seperti yang pernah aku alami di masa lalu. Tapi aku selalu bangkit dan selalu meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nggak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberkati. Dan lagi, orang yang kerja keras itu akan kalah sama orang yang punya wahyu atau keberuntungan. Kenapa? Karena wahyu atau keberuntungan itu datangnya dari Tuhan, yaitu keberkahan. Walaupun nggak berupa materi, tapi dalam kehidupan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Karena kita meyakini Tuhan yang Maha Esa. Mau menyebut apapun itu namanya, tujuannya tetap satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Berdoa, kita bisa berdoa di mana aja, di tepi laut, di atas gunung, di dalam rumah, di gereja, di wihara, di kelenteng, di masjid. Karena apa? Karena kita mensucikan diri kita dengan doa. Tapi terkadang manusia itu mengotori dirinya sendiri dengan perbuatannya. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku lahir di Jawa. Bagaimana orang Jawa sekarang itu banyak yang rasis, banyak yang tidak memanusiakan manusia lainnya. Kalau kemarin Jawa Barat, sekarang Gresik, terus ada lagi di Binjai. Kalau kalian itu kelakuannya seperti itu, bagaimana Tuhan itu mendatangkan rahmat buat kalian, keberkahan buat kalian? Kalau memanusiakan manusia aja kalian gak bisa, apalagi mengasihi makhluk Tuhan lainnya. Kalian hanya menganggap saudara bagi sesama Muslim Islam. Tapi apa kalian melihat kelakuan kalian sendiri? Banyak wanita itu berjilbab, tapi lihat auratnya tetap ditonjolkan. Kalian gak bercermin pada orang Cina yang beragama Islam. Bagaimana mereka itu berpakaian sederhana, menutupi aurat dengan bersahaja. Kalau kalian itu gak bisa mengkoreksi diri sendiri, kalian bercermin pada orang lain. Di dunia ini banyak yang kisah hidupnya dijadikan film, sinetron. Agar apa? Agar menginspirasi orang lain. Seperti kisah hidupnya Nabi Muhammad, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Putri Diana. Agar apa? Agar kita mencontoh kelakuan mereka yang baik. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang yang ditonton hal-hal yang gak mendidik. Contohnya, bisa di konten di Facebook ada konten tentang mandi bersama yang khusus dewasa, memakai baju transparan untuk ngeprank ojek, itu khusus untuk dewasa. Bayangkan kalau yang melihat itu anak-anak. Bagaimana negara yang mayoritas Islam, tapi hal seperti itu aja bisa kecolongan. Orang pinter, orang cerdas akan kalah dengan orang yang punya adab, punya etika, punya moral, punya budi pekerti. Kalau kalian gak punya moral, gak punya etika, gak punya budi pekerti, kalian akan jauh dari rahmat Tuhan. Kalian juga akan jauh dari berkat Tuhan. Kalian akan jauh dari keberuntungan Tuhan. Banyak orang yang cuma berpikir yang penting kerja keras. Kalian salah. Orang kerja keras akan kalah sama orang yang punya keberuntungan. Kenapa? Karena orang punya keberuntungan itu datangnya dari Tuhan, dibarengi dengan kerja keras, maka hasilnya itu akan baik. Tapi kalau kerja keras tapi tidak percaya sama yang di atas, sama aja tong kosong nyaring bunyinya. Ini yang banyak orang Indonesia tinggalkan. Udah gak percaya yang namanya wahyu, pulung atau keberuntungan. Sehingga apa? Hatinya kotor, menghalalkan segala cara.
diperbudak uang. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Entah itu merampok, membegal, membunuh, korupsi, nyogok, menjual diri, menjual harga diri. Itu namanya diperbudak uang, diperbudak harta benda. Makanya nggak heran banyak kejadian pembunuhan pada kaum wanita. Kenapa? Karena wanitanya nggak punya rasa sabar, nggak punya rasa welas asih. Yang dilihat apa? Matre, keduniawian. Makanya dia akan bertemu dengan orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, yang hanya mengandalkan hawa nafsu. Makanya nggak heran banyak kasus pembunuhan. Karena apa? Karena kalau perempuannya buruk, maka akan menarik orang laki-laki yang buruk juga. Kalau kamu suka pamer aurat, maka kamu akan menarik laki-laki yang cuma mementingkan hawa nafsu. Kalau kamu jadi cewek matre, maka kamu akan bertemu laki-laki yang tukang selingkuh. Laki-laki yang doyan kesana kemari, melampiaskan nafsunya. Kalau kamu tulus mengasihi orang lain, maka kamu juga akan bertemu dengan laki-laki yang mengasihimu dengan tulus. Gak semua orang itu punya hati yang bersih, yang punya ketulusan. Makanya kalau perempuan, kalau kamu udah ketemu laki-laki yang tulus mencintaimu, jangan sia-siakan. Nanti kalau kamu bertemu dengan garangan yang cuma gedein nafsu, gedein egonya, bisa-bisa kamu mati di tangannya. Begitu juga perempuan. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau kamu udah bertemu dengan perempuan yang mau menemanimu dari nol, yang tulus sama kamu, hargai. Kalau kamu itu bertemu dengan perempuan yang gak baik, kamu akan masuk neraka, bisa masuk penjara, bisa gantung diri. Karena apa? Karena perempuannya tamak, cuma mikir duit, cuma mikir egonya. Tapi kalau kamu sudah bertemu yang tulus, yang mau menemani kamu dari nol, jangan sia-siakan ketika kamu sukses, ketika kamu punya harta, kamu punya jabatan, kamu kawin lagi, ataupun kamu selingkuh. Karena apa? Karena suatu saat kamu akan hancur karena kelakuanmu sendiri. Indonesia itu, gimana saya nggak sedih kalau segala kelakuan jahat ada. Orang sombong kalau mengatakan, wah kita baik, kita punya seperti kaum spiritual itu, merasa dirinya lebih baik, tapi nggak mau bercermin, nggak mau melihat dunia luar, mengagungkan dirinya sendiri, bangsanya sendiri, tapi lupa bercermin. Kita mengimani Tuhan sama kita di kehidupan dunia harus seimbang. Kita mengimani yang gak kasat mata atau kegaiban, sama seperti kita berjalan di dunia ini, di kehidupan kenyataan ini, seimbang. Boleh percaya ramalan, tapi yang menentukan ramalan itu adalah dirimu. Kalau kamu diramal besok mati, bagaimana kamu mengubahnya? Dengan doa, dengan kebaikan, kamu berdoa sama Tuhan, di umur panjangkan, maka ramalan itu nggak akan jadi nyata. Sama seperti kamu diramal mau cerai, mau apa. Tapi kalau kalian mau mengubah takdir itu, berdoa sama Tuhan, maka kamu akan diijabah. Tapi kalau udah diramal kayak begitu, bukannya kamu memperbaiki diri, malah jadi kayak setan. Yaitu karma dari perbuatanmu. Boleh percaya pada ramalan, tapi kamu sendiri yang menentukan takdirmu. Kamu mau seperti yang diramalkan orang, atau kamu mau mengubah takdir itu untuk menjadi lebih baik lagi. Setiap manusia itu punya karmanya sendiri-sendiri, hasil dari perbuatannya. Yang bisa menolong ya dirinya sendiri.